Selamat datang di Goodwi Channel. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dan saya masih mencoba karena sharingnya banyak ya dari Monster. Kemarin sempat ada request mau selanjutnya Monster XKT 11 gitu ya. Waduh, tapi saya kebetulan sudah pesen yang XKT 16. Jadi oke, XKT 11 nanti akan masuk berikutnya ya. Terima kasih sudah mengorder. Ya, tanpa lama-lama lagi saya bacakan ini produknya. Ini dari Monster XKT16 Bluetooth TWS headset earbuds headphone ya. Saya pilihnya warna putih karena di sana ada tiga atau empat ya, tiga varian warna. Ada satu yang teal, satu yang beige atau kayak tulang, yang satu yang putih bening ya. Saya pilih yang putih, bukan bening tapi putih, putih HVS gitu ya, kertas. Oke, dan kontennya seperti apa? Maksudnya konten isinya ini seperti apa? Mari kita unboxing. Benda tajam pakainya hati-hati. Oh, yang ini rada beda ya teman-teman dari monster-monster sebelumnya. Ini boxnya lebih kecil dan tampilannya beda. Air Mars XKT16. Oke, ntar biar nggak mantul-mantul cahayanya ini tak bongkar dulu. Iya, ini dia. Dan spesifikasi dasarnya 20 jam playtime, music playtime with charging case. Oke, 20 jam, 1,5 jam headphone charging time. Game low latency gaming mode. Ada gaming mode-nya. Oh, boleh boleh. Aduh, sayangnya rada penyok tapi nggak apa-apa. Oke, spesifikasinya dia Bluetooth versinya 5,3. Nah, sudah biasanya 5,3 itu punya latensi yang tipis ya kalau buat bermain game. Kalau buat nonton film itu sudah hampir nggak kerasa banget delaynya gitu ya. Kemudian transmission distance standar 10 meter, driver diameter 13 mm itu standar besar, standar atas biasanya. Kemudian driver impedance 32 ohm dengan toleransinya 15%. Oke, ini juga standar. Sensitif sensitivity maksudnya sensitivitas ya, 108 ohm 108 desibel, toleransinya 3 desibel. 108 biasanya dia punya power suara yang lumayan kencang, di atas 100 biasanya udah kencang. Frekuensi respon standar 20 sampai 20 ribu Hz. Kapasitas baterai untuk case-nya itu 300 mAh dengan 3,7 volt. Kapasitas baterai untuk headphone-nya atau piece-nya ini dia 30 mAh dengan 3,7 volt. 30 mAh itu standarnya monster-monster yang sudah pernah saya coba dan rata-rata mereka bermainnya ada di 3 jam pemakaian ya per ininya. Tapi nggak tahu kita nanti ini eh, durasinya seperti apa. Kemudian charging time kurang lebihnya 1,5 jam dan music play time with charging guys 20 jam. Bla 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 bla. Oke, langsung aja kita langsung bongkar isinya. Wow. Oke, ini rada berbeda, ini rada mewah sedikit ya teman-teman ya. Dan ini dianya kecil, 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 kecil banget teman-teman. Ya sobek, ya sudah nggak apa-apa. Kecil banget, keren ya, kayak kayak steampunk gitu atau cyberpunk gitu yang modelnya ya. Dan di sini, tahu di bawahnya ini udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, kosong. Kita dibekali kabel Type C pendek aja, ini kurang lebihnya 15 cm ya kali ya. 15 cm. Oke, dan di sini ada kitab. Kita buka dulu. Set. Kalau teman-teman beli jangan sampai hilang ya. Jadi kalau ada kerusakan yang bukan karena kesalahan pengguna, bisa diklaim nanti garansinya. Oke, ini dia pada bagian bahasa Inggrisnya. Saya nyari-nyari dari tadi bahasa Inggrisnya di mana. Oke, ini cara ngecasnya yaitu dengan charger biasa lah.
yang kita punya dengan USB seperti biasanya, dengan rated inputnya 5 volt, sama lah standar ya. Oke, jadi teman-teman mau pakai itu kepala charger yang seperti apa terserah. Kemudian di sini ada indikator guide-nya. Jadi nanti ketika dipakai power on, nanti dia headphone blue indicator lights on for 1 second. Oh, nanti ada warna birunya nyala dan ada suara power on. Oh, berarti ada mbak-mbaknya nanti di dalam sini. Dan nanti ketika off juga ada power off. Pairing ada ngomongnya connected, disconnected, dan baterai low. Oke, berarti itu sound promnya yang standar dan itu sudah yang dibutuhkan sebenarnya. Udah nggak butuh yang lain lagi karena kita cuma butuh tahu kapan pairing, kapan connected, dan kapan baterai low. Oke, standar saja seperti itu. Oke, saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini dia Monster Air Mars X KT16. Wow, bentuknya kayak robot-robot itu. Oh, dia nggak magnet teman-teman, tapi ada penguncinya. Jadi di sini ada cenolannya, di sini ada penahannya. Tuh. Dan ini memudahkan kita untuk membuka. Di sini ada tempat untuk misalnya dipasang tali kayak XKT08. Nah, mau digantung gitu kan. Jadi kayak HP-HP Nokia zaman dulu. Tahun sekitar 2007 gitu kan. 2006 model-model yang digantung-gantung. Nah, ini bisa. Dan ini cuman hiasan-hiasan saja, tidak ada apa-apanya. Lampu indikator di mana saya belum tahu, dan di sini ada colokannya di bawah. Oke, kita langsung lihat isinya. Wow, ada R, ada L. Di sini ada L-nya kecil, ada R-nya kecil. Aroma baru teman-teman. Sensornya, mirip ini ya, apa namanya? Apple. Nah, di sini sensornya ada di depan. Jadi kalau kita sentuh di sini, jadi ada monster di sini, ada R-nya juga di sini ada L. Dan ini lampu indikatornya nyala di sini. Tuh warnanya kedip-kedip biru ya, kecil banget kelihatan. Oke, sebenarnya lampu indikator ini nggak terlalu penting karena kalau sudah nyantol di telinga kita nggak lihat. Dan dipakainya cukup nyaman dan panjang ya, ada di telinga. Nggak terlalu panjang juga sih, sama lah kayak Apple. Dari kenyamanan dia lembut tuh, jadi dia ada lapisan kayak karet-karetnya gitu, cuman tipis. Soalnya suaranya kalau plastik dia akan tik 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 tik, tapi ini bukan, beda ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada drivernya tadi 13. Dan secara build quality-nya dia terlihat kokoh dan keren. Warnanya juga belang abu-abu. Kalau Apple kan di sini ada hitamnya dan putih semua kan. Kalau ini belang abu-abu dengan tulisan Monster, nggak kalah keren, bentuknya juga keren. Kemudian ini konektornya, jadi kalau teman-teman ngecas mau dimasukkan ke case-nya kok nggak nyambung atau nggak ngisi baterainya, ini silahkan dibersihkan saja teman-teman. Bisa pakai tisu, bisa pakai kain, bisa pakai lap kacamata itu. Dan kemudian di bagian bawahnya sana juga silahkan pakai tisu yang digulung atau pakai cotton bud. Nah, jadi kita bersihkan saja, nggak perlu pakai cairan apa-apa. Atau kalau teman-teman punya peniup kamera yang pss, 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 gitu, yang punya saya di mana? Ya sudah, pokoknya kayak gitu yang ditiup, pss, pss, pss. Nah, gitu sudah cukup. Yang penting pastikan ini bersih supaya baterai yang ngecasnya juga bisa mengisi dengan optimal, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat gitu ya. Cuma pastikan saja itu tetap bersih. Oke, ini R, ini L. Oh, indikatornya di samping teman-teman, keren. Oke, kelihatan ya. Tadi nyala ya di sini ya, warna biru ya. Jadi nanti kalau ngecas mungkin warna merah gitu, terus kalau penuh biru gitu mungkin ya. Pasti ada di situ. Oke, secara bentuk dan kenyamanannya saya rasa ini sudah keren dan enak banget di telinga, nggak mengganjal. Meskipun dia nggak model in-ear yang ada sponsnya, ada silikonnya di dalam, sehingga dia nantinya pasti noise cancellingnya yang pasif alias noise
Canceling ya? Oh sorry, noise isolation bukan canceling. Noise isolationnya nanti dia nggak terlalu bagus, tapi saya yakin dengan sensitivitas di atas 100 itu biasanya sudah cukup mengcover kalau kita lagi di tempat keramaian gitu. Oke, dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya tes dulu ya teman-teman ya. Monster Air Mars X KT16 sudah selesai saya tes dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dari pemakaian dulu, dia ini ringan banget, enteng, bahkan nyaris kayak nggak pakai TWS, nyaris kita nggak pakai earphone gitu ya. Cuman bahayanya ketika ringan seperti ini, ketika jatuh, nah kita nggak kerasa, jadi harus hati-hati pakainya ya. Nah dia ringan, terus pakainya nyaman, nggak nyakitin telinga, meskipun dari baterai full sampai baterai habis itu nggak akan sakit telinganya, karena dia ini covernya di sini empuk, yang nggak empuk-empuk banget tapi dia lembut gitu ya, di telinga gitu nggak sakit, dan ukurannya juga pas banget di telinga saya yang rata-rata medium. Itu dari pemakaian. Bagaimana dengan performa baterainya? Dia masih, ya mungkin karena masih baru, jadi kurang lebih 3 jam itu dari baterai full sampai ada indikator baterai low. Nah, ketika baterai low sampai power off itu kurang lebih 5 sampai 6 menit, ada di sekitar itu. Jadi nanti dia akan ada indikatornya sehingga kita akan tahu, oh ini baterainya mau habis, kita cas. Atau kalau makainya sebelah-sebelah, yang kanan mau habis, oh baterai low, segera ganti yang kiri, kemudian yang kanan masukkan ke case dan ngecas. Nah itu dia juga bisa ngecas beberapa kali, jangan khawatir. Seharian teman-teman pergi pakai ini atau ngegame lama-lamaan pakai ini, dia bisa awet. Nah, itu dari performanya. Bagaimana dengan suaranya? Yang pertama, akustik dulu. Voice Avenue, I Will Always Love You cover. Ini nyamannya buat saya ada di volume yang mentok teman-teman. Tapi kalau lagi mau tidur, kalau biasanya mau tidur itu kan suasana lebih sepi gitu ya, bisa diturunkan ke volume 80 gitu. Jadi lebih nyamannya di situ. Dia punya detail yang boleh, eksekusinya juga rapi. Perbandingan frekuensi antara high, mid, dan low itu lebih ke balance, alias nggak ada yang lebih menonjol, tapi juga nggak flat. Dinamisnya tetap dapat. Fidelity atau ketepatan suaranya juga bagus. Nggak ada tenggelam, nggak ada cempreng. Menurut saya masih layak untuk dimiliki. Berikutnya kita ke pop, yaitu Maroon 5 dengan Lost. Masih sama, frekuensinya rasanya balance. Tapi dia punya kedalaman bass yang agak keren. Agak ya. Karena memang sebenarnya terasa bass itu. Cuman nggak terlalu dalam gitu. Bass dan tingginya suara vokalnya Mas Adam itu berpadu jadi bagus. Overall buat di telinga saya eksekusi dari XKT16 ini cukup enak meski harus di volume 100. Nah selanjutnya dukungan yang slow dulu, The Evener Fade Out Lines. Disambut sama bassnya yang lumayan. Nah di lagu ini mungkin karena untuk dukungan kan biasanya dari dapur rekamannya bassnya sudah didongkrak duluan ya, makanya dia bassnya jadi rada lumayan. Dilanjut sama gitar elektrik. Nah ini rasanya jadi teman-teman siap-siap, siapkan lampunya teman-teman. Enak ngedugem, suaranya empuk. Saya suka sama hentakannya, bagian vokal dan simbalnya juga nggak pecah, dan ini beneran empuk banget di telinga. Detailnya cukup keren, saya nggak kecewa beli ini. Nah apalagi ini, apalagi pas tamborinnya icik, 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 icik. Wah itu asik banget teman-teman, suka saya. Kita tambahkan beatnya dari Love Generator dan Solardo dengan Roller Coaster. Wih, ini stereonya atau lemparan kanan kirinya itu keren. Detailnya juga keren. Andai ya, seandainya di music mode, ini kan ada dua mode nih, music mode dan gaming mode. Nah, di music mode itu bisa volume 110, itu pasti makin keren. Karena saya butuh power ya untuk mengeksekusi dari lagu yang seperti ini, karena cenderung lebih apa ya, lebih pelan suaranya teman-teman.
Meskipun dia nggak terlalu kencang, vibe dugemnya itu tetap dapat. Tinggal mainin flash HP dan dugeman ngirit tiap malam. Tinggal di kamar, nyalain flash HP, nyalain musik, udah. Nah, kurangnya cuma satu, kurang kencang, udah itu doang. Nah, tapi waktu saya lagi dengerin lagu ini, nggak sengaja saya itu menekan yang kanan kurang lebih 2 detik. Nah, kan itu berubah itu jadi gaming mode. Nah, ini seketika TWS ini berubah jadi TWS yang tiada ampun. Kaget saya, teman-teman. Lebih kenceng. Jadi rasanya kayak music mode tapi volumenya 120 gitu. Bassnya jadi makin terasa. Mid dan treble yang nggak tenggelam, ngikutin sama bassnya. Karena tetap aja dia ada di apa namanya, frekuensinya balance gitu ya. Jadi dari sekarang sampai nanti ke depan sampai selesai saya pakainya gaming mode buat reviewnya ya teman-teman ya. Itu dukungan. Berikutnya kita ke rock. Yang pertama No Resolve Valeria Ghost Rock. Nah, di sini cuma bisa melongo teman-teman. Awalnya saya, waduh ini kok keren banget. Gimana reviewnya? Ya. Musik rock yang dipadu dengan violin, ini kalau eksekusi earphone-nya itu ambiar alias kan banyak tuh earphone-earphone yang sekalipun harganya mahal tapi rusak gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu suara dari musik apapun juga bakal bubar. Tapi XKT16 bisa eksekusi semuanya dengan ya ampun. Semua detailnya keren banget. Berikutnya kita kencengin beatnya di Avenged Sevenfold The Stage. Nah, di sini kan stereonya itu main banget ya. Ini keren teman-teman. Detail gitar di intro, wah keren. Detail drum di intro, wah bikin merinding. Ini ya, kalau Akang Brubakerman, drummernya itu salah ketukan atau salah tabu, salah pukul drum, itu bakal ketahuan banget pakai XKT16 ini karena dia punya detail yang luar biasa. Terus karakter vokalnya Bang Matt Shadow itu juga yang khas itu terasa banget. Bahkan cabikan gitar bass itu juga dapat detailnya. Dan teman-teman. Tapi harus diingat ya, pakai gaming mode. Ya itu. Nah, berikutnya ke yang ketukannya rada aneh yaitu 30 Second to Mars A Beautiful Lie. Di sini ketukan drum yang tidak umum itu kerasa banget. Synthesizer-nya juga punya detail yang bagus, sama sekali nggak berantakan di lagu yang bisa dibilang rada kusut ini. Kemudian tingginya vokal Mas Jared Leto itu juga nggak pecah sama sekali, masih terasa bold atau kental gitu ya di lagu yang seperti ini. Enak banget teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke yang bass. Muse Hysteria. Wih, ini permainannya kinclong banget teman-teman. Meski nggak sedalam TWS yang bersilikon, bassnya ya ini ya. Tapi XKT16 ini bisa memberikan kedalaman bass yang asik. Itu TWS yang bersilikon tuh yang di depannya ada tipsnya tuh yang kenyal-kenyal. Nah, itu. Tapi dia meskipun seperti ini dia punya bisa dalam loh teman-teman. Bassnya keren loh ini. Dan vibe-nya Muse-nya itu ya Muse banget. Alias inilah Muse gitu loh. Detail synthesizer-nya juga terasa. Saya puas banget pakai ini. Dia nggak nyakitin telinga, nggak nyakitin kepala, dan juga nggak nyakitin rekening karena terjangkau. Nah, berikutnya yang paling berisik yaitu Lamb of God Walk With Me in Hell. Nah, ini ya, XKT16 ini kayaknya bisa eksekusi apapun dengan keren dari segi suara. Ya, ini saya suka bersihnya di lagu yang paling berisik ini. Berasa nonton konsernya live tapi agak jauhan dari panggung alias tiket yang paling murah terus kita naik pohon gitu. Zaman dulu banget nonton konser naik pohon. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke kontras banget, kita ke orkestra Riccardo Muti Beethoven 9. Dan ini beneran deh teman-teman ya. Kita nggak usah ganti mood, tetap ada di gaming mood dan buat eksekusi semua kebutuhan kaliannya ada di mood itu. Detail orkestranya yang alatnya begitu kompleks dengan kecepatan, rendah tingginya nada, itu yang sangat bervariasi itu bisa dilibas. No comment dah.
rasanya kayak nonton di konser hall teman-teman ya. Itu permusikan. Berikutnya nonton film gimana? Dia punya Bluetooth 5,3. Nah, di sini beneran 5,3-nya. Sudah sangat cukup karena latensinya itu beneran nggak kerasa. Ketika aktornya buka mulut saat itu juga ada suaranya. Jadi teman-teman nggak akan kerasa ini delaynya itu. Dan kualitas suaranya juga bioskop banget. Kalau kita nonton Transformer itu kan hentakannya sana sini, blong 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 blong, duh, 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 duh. Nonton Marvel juga gitu kan, duh, duh, duh. Wah begitulah itu rasanya kental banget. Dan ya kalian tau lah ya kayak apa rasanya di bioskop, ya kayak gitu. Nah selanjutnya adalah sesuai dengan promosinya dia yaitu wireless gaming headphone. Ini ya tulisannya ya. Bagaimana buat main game? Buat kalian yang masih cari-cari TWS buat main game, nih pakai nih XKT16, no comment saya. Sangat saya rekomendasikan teman-teman. Semua kebutuhan kalian itu disediakan. Baterainya awet, suaranya keren, fidelity-nya bagus. Kalau pemain PUBG tanya stepnya gimana, nggak usah tanya-tanya. Stereonya juga keren, suara lawan di kanan ya cuman kanan yang bunyi, suara lawan kiri ya cuman kiri yang bunyi. Suara flashbang gimana, bikin jantungan. Udah nggak perlu bingung cari-cari lagi. Nih TWS XKT16 ini buat main game. Udah ya. Nah selanjutnya gimana buat soal mikrofonnya, yaitu buat bertelepon. Pertama dari suara lawan bicara dulu. Di sini suaranya jernih dan kencang dengan fidelity yang bagus meskipun dengan music mode. Ya. Cuma ketika pakai gaming mode ya lebih kencang lagi gitu. Dan dia juga punya jarak Bluetooth yang jauh. Sebenarnya standar sih 10 meter, tapi kalau nggak kehalang apa-apa bisa lebih jauh dari itu, bahkan sampai 15 meter tanpa terhalang ya. Bahkan meskipun terhalang dinding itu juga nggak jadi beban buat Bluetoothnya karena dia punya teknologi yang bagus. Kehalang 1-2 dinding masih ya agak repek-repek dikit, tapi masih bisa jelas gitu. Dan soal mikrofonnya gimana? Ini dia. Testing, testing, testing. Ini hasil mikrofon dari XKT16. Nah, ini saya ngomongnya agak teriak ya teman-teman ya. Karena kok kayaknya agak pelan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan ya dinilai sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau dari hasil rekamannya seperti itu saya sudah agak-agak dengan suara yang lebih kencang ya. Kenapa lebih kencang? Karena waktu merekam dia barnya itu sound wave-nya itu kok kecil gitu ya. Makanya saya agak kencengin, tapi ya seperti itulah hasilnya. Cuman kalau sesuai pengalaman saya buat telepon, kalau untuk jangka lama itu kasihan lawan bicara kita karena ada noise-noise yang mengganggu. Tapi kalau hanya untuk sebentar-sebentar saja kayak janjian misalnya, kamu di mana? Aku di sini. Oh ya udah aku datang sana nanti siapin es teh ya gitu. Nah, eh, itu masih oke lah, tapi kalau untuk durasi yang lama jangan, kasihan lawan bicaranya. Dan itu saja hasil dari tes saya teman-teman dari Monster Air Mars X KT16 ini. Gimana menurut teman-teman? Kalau kalian tertarik, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan klik di situ, dibeli lewat situ ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya produk yang ini, produk yang sama dengan pengalaman yang berbeda dengan yang saya paparkan tadi di depan, silahkan share saja di kolom komentar supaya teman-teman yang mau beli produk ini bisa punya pertimbangan yang banyak ya. Kayak ada di video saya yang Monster XKT berapa yang bulat itu. Nah, itu di sana banyak juga yang komen pengalamannya beda dengan yang saya punya. Nah, seperti itu. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.